Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita semuanya ya. Kali ini kita akan coba mengerjakan kisi-kisi ujian praktek untuk kelas 12 IPS ya. Jadi soalnya seperti ini ya. Jadi untuk neraca saldonya datanya sudah terisi ya. AJP-nya juga angkanya sudah terisi. AJP ini adalah ayat jurnal penyesuaian ya. Jadi kita diminta untuk mengisi neraca saldo disesuaikan, rugi laba, dan neraca ya. Setiap kolom ini memiliki debit dan kreditnya ya. Kita mulai ya semuanya bagaimana menginput neraca saldo disesuaikan ya. Nanti ujian prakteknya ya seperti ini contoh soalnya tetapi angkanya berbeda ya. Oke. Cara mengisi neraca saldo disesuaikan ini, lihat perhatikan ya. Ini adalah neraca saldo, ini adalah AJP ya. Apabila di AJP kosong, berarti kita tinggal salin yang berada angkanya di neraca saldo. Kita tinggal salin di neraca saldo disesuaikan ya. Berarti ini kita tinggal salin 7 juta ini ya, karena tidak ada transaksi di AJP ini kosong. Berarti kita tinggal salin. Setelah itu piutang usaha juga tinggal salin ya. Sewa dibayar di muka ini ada di debit dan ada di kredit ya. Di neraca saldonya di debit, di AJP-nya di kredit. Angkanya besar berada di debit ya. Berarti kita letakkan angkanya di neraca saldo disesuaikan di debit karena angkanya lebih besar di debit ya. Dari mana angkanya? 3 juta dikurang 1.250.000 ya. Jadi di debit. Setelah itu ini sama perlengkapan salon sama seperti itu. 800.000 dikurangi 600.000 ya. Letakkan di debit karena angkanya lebih besar di debit yang ini ya. Lebih besar di debit. Setelah itu peralatan salon. Peralatan salon ini di debit, tidak ada transaksi di AJP berarti kita tinggal salin. Ya. Setelah itu akumulasi penyusutan peralatan ada di kredit di neraca saldonya dan ada di kredit di AJP-nya. Berarti kita letakkan di kredit ya, karena dia kredit sama kredit berarti kita jumlahkan ya, yang 1.200.000 ditambah 620.000. Oke, lanjut gedung. Gedung tinggal salin karena tidak ada transaksi di AJP-nya. Ya. Setelah itu akumulasi penyusutan gedung ada di kredit dan kredit berarti ini kita letakkan di kredit dengan menjumlahkan 5 juta tambah 6 juta ya. Setelah itu utang usaha ada di kredit berarti kita tinggal salin karena tidak ada transaksi di AJP. Setelah itu pendapatan diterima di muka ada di kredit dan ada di debit di AJP-nya. Berarti kita letakkan di kredit nanti karena angkanya lebih besar di kredit daripada di debit. Berarti kita letakkan di sini di kredit ya. Caranya 6 juta kurang 4.800.000 ya. Setelah itu modal Adam tidak ada transaksi berarti kita tinggal salin 25 juta. Pengambilan pribadi pref ini tinggal salin karena tidak ada transaksi di AJP-nya. Setelah itu pendapatan jasa ya, di neraca saldo di kredit, AJP kredit berarti kita letakkan di kredit dengan cara menjumlahkannya. Kalau kredit jumpa kredit berarti kita tambahkan ya. Setelah itu pendapatan rupa-rupa tinggal salin karena tidak ada transaksi di AJP. Setelah itu beban gaji ada di debit sama debit berarti kita jumlahkan ya. 4.600.000 ditambah 500.000. Setelah itu beban iklan ada di debit dan kredit. Karena angkanya lebih besar di debit, maka kita letakkan di debit dengan cara
Mengurangkan 1 juta dikurang 600.000. Setelah itu beban bunga tidak ada transaksi di AJP, kita tinggal salin. Setelah itu beban rupa-rupa tinggal salin juga sama. Jumlahnya kosongkan di sini ya. Ini diabaikan saja. Ini ditebalkan ya. Berarti di sini kosong ya. Kita lanjut beban perlengkapan ya. Beban perlengkapan ada di debit, berarti kita tinggal salin. Untuk akun-akun baru yang ini tinggal salin ya. Nah, karena dia tidak ada di neraca saldonya kan kosong ini. Jadi kita tinggal salin. Ini debit semua. Kita tinggal salin. Nah, hutang gaji di kredit tinggal salin. Setelah itu beban piutang tak tertagih tinggal salin. Ya. Cadangan piutang tak tertagih tinggal salin di kredit ya. Oke, setelah itu kita jumlahkan ya. Oke. Nah, sudah sama ya. Udah belen, udah benar hasilnya ya. Dia harus sama ya. Perhatikan ini. Ya, ini adalah cara mengisi neraca saldo disesuaikan. Setelah itu, langkah berikutnya ya, kita disuruh menginput angka di neraca dan laba rugi, rugi laba ya. Bagaimana cara kita menginputnya? Yang kita input adalah angka yang berada di neraca saldo disesuaikan ini. Ini yang saya blok ini. Ini yang harus kita input ke rugi laba dan neraca. Bagaimana cara kita menginputnya? Bentar ya, ini kita hapus dulu. Oke. Caranya seperti ini. Kita input dulu di neraca ini ya. Neraca ini diperhatikan, di sini ada angka 1, 2, 3. Maksudnya 1, 2, dan 3 inilah adalah yang kita input adalah angka yang dimulai dengan kode akun atau nomor akun 1, 2, dan 3. Mana dia kode akun 1, 2, dan 3 itu? Ini. 101 ini kan angkanya dimulai dari 1. Nah, berarti ini masuk ke neraca. 2 ini. 3 ini. Ya, caranya kita blok dulu ini ya. Nah, ini nanti kita pindahin ke neraca. Kita kasih warna kuning. Oke. Angka yang di sini juga kita kasih warna kuning. Berarti ini kita akan pindahkan kemari ke neraca. Ya. Ini juga kuning. Nanti rugi laba kita kasih warna hijau ya. Oke. Ya. Cari ke bawah lagi, ada nggak nomor akun yang dimulai dengan 1, 2, dan 3 awalnya ya maksudnya. Perhatikan ini. Ini ada. Ya, berarti kita kasih warna kuning. Kita akan pindahkan ke neraca nanti. Ini juga. Nah, ini juga akan kita pindahin ke neraca. Berarti angkanya di sini kita pindahin ke neraca ya. Oke. Sekarang kita akan input di neracanya. Ya. Tinggal salin aja yang ada di neraca saldo disesuaikan ini. Berarti ini kita input, sesuaikan debit kreditnya ya. Kalau di neraca saldo disesuaikan debit, berarti di neracanya di debit juga. Kalau dia di kredit, berarti dia harus di kredit juga. Oke ya. Setelah itu ini ya. Pokoknya akun yang dimulai dari angka 1, 2, dan 3. Ya. Boleh kalian nanti bawa stabilo ya. Biar tidak bingung. Oke. Perhatikan lagi yang kuning. Berarti kuning harus kita masukkan ke neraca. Sesuaikan debit dan kreditnya. Ya. Yang mana lagi? Yang ini ya.
Setelah itu kita jumlahkan. Sebenarnya jumlahnya itu bisa kita, kalau dia tidak sama untuk neraca dan rugi lama dia tidak sama ya, maka kita harus cari selisihnya. 69.250.000 dikurangi 54.370.000, dapatlah ini ya, 14.880.000 selisihnya. Jadi 14.880.000 ditambah 54.370.000 dapatlah 69.250.000. Yang ini harus kita isi juga. Isinya bagaimana? Kita tinggal salin angka yang di sini. Ya, 69.250.000. Setelah itu baru kita cari, kita input rugi labanya. Ini kita kasih warna kuning aja ya. Oke. Kita input satu-satu gini aja ya. Sebentar. Nah, oke. Sekarang kita menginput rugi laba. Maksudnya rugi laba itu adalah pendapatan dikurangi beban-beban ya. Jadi angka yang kita input adalah angka dengan kode akun ya. Ya, selain 1, 2 dan 3. Berarti 4 dan 5. Karena di soal ini ada akunnya selain 1, 2 dan 3 adalah 4 dan 5. Nanti seandainya kalian ketemu soal yang ada nomor akun 6, 8, 9, nanti kalian input juga di rugi laba. Untuk soal ini tidak ada akun 8 dan 9. Begitu juga nanti soal ujian prakteknya hanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, bagaimana caranya? Kita kasih warna dulu ya. Yang akun dimulai angka 4 dan 5 ya menjadi warna hijau. Ya. Nah, lihat. Ini 5. Ini 5 ada ya. Nah, ada. Oke, udah. Angkanya juga kita kasih warna biar kita nggak bingung ya. Nah, oke. Nah, angka yang jumlah ini nggak usah ya, kita baikkan saja ya, di sini nggak usah isi ya. Ini kan jumlah yang neraca saldo, jangan bingung nanti ya. Jadi yang kita salin ke rugi laba yang berwarna hijau, sesuaikan debit dan kreditnya ya. Oke, ini kan di kredit dia letaknya ini, maka letak juga di kredit ya. Oke, ini di debit maka letakkan di debit ya. Mudah ya untuk kertas kerja ini, yang penting kita bisa mengerti cara inputnya ya. Nah, ingat kalau rugi laba itu adalah pendapatan dikurangi beban ya, pendapatan beban ya. Ini kita kasih warna hijau. Nah, ya. Oke, perhatikan ini ya. Nah, ini jumlahnya 17.320.000 dan 32.200.000. Kita cari selisihnya ya. 32.200.000 dikurangi 17.320.000. Nah, lihat selisih ini ya. Nih, selisih rugi laba dan neraca ini harus sama ya. Harus sama selisihnya. Bentar. Ya, nampak datanya. Ya. Nah, ini ya, perhatikan. Selisih ya, rugi laba ini dan selisih neraca ini harus sama yang ini. Nah, 14.880.000. Kita kasih warna ya, biar jangan bingung. Nah, kita kasih warna. Nah, ini ya, warna oranye ini. Baru kita totalkan ini 14.880.000 tambah 17.320.000. Siap tuh, ini kita totalin
Ini yang kosong ini tambah ini. Nah, sama ya jumlahnya. Perhatikan sama ya selisihnya ya. Atau kita kasih warna biar jelas, warna biru ya. Nah, nah ini ya 14.880.000. Udah selesai kita mengerjakan kertas kerjanya ya, sudah. Ya. Langkah berikutnya kita akan mengerjakan laporan rugi labanya ya, atau laporan laba ruginya. Untuk menginput ya laporan laba ruginya, sebentar kita hapus ini dulu ya. Untuk menginput laporan laba ruginya, sebentar kita besarkan. Nah ya, untuk menginput daftar laporan laba ruginya, membuat laporan laba ruginya, jadi kita perlu data dari kolom rugi laba ini. Ingat, pendapatan kurang beban-beban. Jadi angkanya dan nama akunnya kita ambil dari yang berwarna hijau datanya ya, akun 45 ya. Coba kita lihat blankonya ya, sebentar. Nah, ini blankonya. Oke. Ini adalah blankonya ya. Ini kita besarin dulu. Nah, kita fokus di sini ya, di laporan rugi laba ini ya. Nah, kita fokus di kolom rugi laba ini. Yang kita salin adalah akun pendapatan dan beban-beban, yaitu akun nomor 4 dan 5 ya. Ini adalah blankonya ya. Nah, ya. Jadi caranya ini kan ada pendapatan jasa. Jadi di blanko udah ada pendapatan jasa. Jadi kalian tinggal input angkanya ya. Nah, angkanya yang kalian input ya. Nah, sebentar biar nampak dia. Bentar ya. Nah, nah. Sebentar. Yang kita input adalah yang di sini. Nah, yang laporan rugi laba ini, yang kolom. Nah, ya. Nah, yang ini ya kita input kemari. Nah, lihat pendapatan jasanya berapa, kita tinggal salin yang di sini ya. Nih dia kolom rugi labanya ini ya, kita tinggal salin ya, pendapatan jasanya berapa di sini. Setelah itu pendapatan rupa-rupanya kita tinggal salin di sini. Oke, setelah itu kita totalkan. Ini kalau kalian totalkan aja langsung input data yang di sini 32.200.000. Nah, nggak perlu dicari pakai kalkulator lagi ya. Nah, kita tinggal salin semuanya laporan yang dirugi laba. Oke. Beban gaji. Nah, perhatikan beban gajinya berapa? 5.100.000 ya. Nah, lihat perhatikan. Ini beban gaji kan 5.100.000. Iya, benar, beban gaji 5.100.000. Setelah itu beban iklan, masukkan angkanya ini 400.000. Oke ya. 400.000 benar, beban iklan 400.000. Iya, ini beban gaji ya. Beban iklan ini ya. Beban iklan 400.000. Beban bunga lagi input. Beban bunga 1.400.000.
Oke, coba lihat ini. Ini kan beban bunga. Oke, beban bunga. Setelah itu beban rupa-rupa. Nah, beban rupa-rupa, lihat di sini ya. Kita lihat di sini beban rupa-rupa. Nah, beban rupa-rupa ini ya. Nah, ini. Beban rupa-rupa 1.600.000 ya. Beban rupa-rupa 1.600.000. Coba kita lihat apakah benar ini rupa-rupa benar. Setelah itu masukkan lagi beban penyusutan peralatan. Nah, beban penyusutan peralatan 600.000. Oke. Setelah itu beban perlengkapan ya 620.000. Setelah itu beban penyusutan gedung ya. Beban penyusutan gedung 6 juta. Ya. Setelah itu beban sewa. Beban sewa. Sebentar, udah sama atau belum ini? Bentar ya. Nah, jadi kita input beban sewanya adalah ini ya, beban sewanya 1.250.000. Ya, setelah itu beban piutang tak tertagihnya adalah ini. Nah, beban piutang tak tertagihnya 3,5. Ya. Beban piutang tak tertagihnya 3,5. Masukkan lagi di sini beban piutang tak tertagihnya 3,5. Nah, setelah itu totalkan jumlah bebannya ya. Sebentar ya. Udah ya. Sekarang kita totalin ya. Jadi yang kita input ini angka pendapatan dan beban ini adalah dari kolom rugi laba ini. Nah, kolom rugi laba ini. Samakan angkanya ya. Di sini perhatikan angkanya. Nah, 3,5, 1.250.000, 6 juta ya. Yang di sini ya. Jangan sampai salah ya. Nah, dari beban itu sama dengan ini bebannya ini kalian tinggal salin ya. Angkanya yang di sini 17.320 ini. 17.320 ini. Nah, untuk mencari laba bersihnya, ingat pendapatan itu dikurangi beban-beban. Ya. Nah, lihat 14.880.000 ya. Ini angkanya ya. Coba kita buat snappingnya ya. Jadi ini adalah kertas kerja yang telah kita buat tadi ya. Jadi langkah berikutnya kita kan disuruh membuat laporan laba ruginya. Untuk menginput laporan laba rugi, kita perlu data dari akun rugi laba ini, yaitu akun pendapatan dan beban-beban. Jadi ini yang laporan laba ruginya. Ya. Perhatikan. Nah ya, akunnya. Nah, akunnya yang berwarna hijau ini ya. Lihat. Nah, udah sama ya. Lihat ini. Pendapatan jasa 31.400.000, pendapatan rupa-rupa 800.000. Kalian tinggal salin. Nih, 32.200.000 ini dari sini angkanya. Nih, nggak payah dicari pakai kalkulator. Setelah itu beban, masukkan beban ini semuanya sesuai dengan nama akunnya, menginputnya. Dapatlah jumlah bebannya 17.320.000. Ini 17.320.000. Dapatlah laba bersihnya 14.880.000, yaitu pendapatan dikurangi beban. Dapat 14.880.000. Udah ya, selesai untuk laporan rugi laba. Sekarang kita mau menginput laporan perubahan modalnya. Bagaimana cara menginput laporan perubahan modal? Ya,
Nih, kita kemari dulu ya. Ini belangkonya sudah disiapkan ya. Jadi kalian tinggal menginput angkanya saja. Jadi modal awal Tuan Adam ini adalah kalian lihat di neracanya ya. Modal Tuan Adam itu yang ini, 25 juta ini. Ya, coba kita lihat. Ini adalah modal. Nah, ini kan adalah modal ya. Oke, input di sini. Modalnya ini ya. Setelah itu laba bersihnya berapa? Laba bersihnya yang kita cari tadi, laporan rugi laba tadi. Berapa laporan laba ruginya ini? Nah, laba bersih kita 14.880.000 ya. Lihat ya. Lihat. Nah, jadi modal Tuan Adam ini kita ambil datanya dari kertas kerja tadi. Laba bersihnya dari sini. Nih, laba bersihnya 14.880.000. Setelah itu cari pengambilan pribadi pref tadi. Mana pref tadi? Ini ada 500.000. Nah, ya. Ini di datanya diambil dari kertas kerja yang ini ya. Nih, tolong perhatikan. Pref ini 500.000. Lihat nih, nama akunnya. Pref 302 ya. Oke. Ya. Dah, setelah itu 14.880.000 ini dikurangi 500.000. Jadi laba itu ya, kalau ada pref ya, pref itu mengurangi laba. Jadi lihat ini. 14.880.000 dikurangi 500.000. Dapatlah ya angkanya 14.380.000. Setelah itu nih perhatikan, ini ada jumlah ditambah, berarti 25 juta tambah 14.380.000. 25 juta tambah 14.380.000. Nah, dapatlah dia 39.380.000. Selesai ya. Oke, udah selesai hari ini ya. Diharapkan Ananda semua bisa menginputnya dengan benar ya. Jadi kalian di ujian praktek ini disuruh menginput kertas kerjanya. Sebentar, ini ya. Kertas kerjanya ini yang udah kita input tadi. Oke, nih. Nah, ini adalah kertas kerja yang sudah kita input tadi. Nah ya. Jadi kalian nanti perhatikan ya. Nah, angka yang diinput ke neraca itu adalah angka yang dimulai dengan nomor akun 1, 2, dan 3 untuk rugi laba 4 dan 5 ya. Untuk mengisi membuat laporan laba rugi, kalian perlu data dari kertas kerja, yaitu rugi labanya dari kolom rugi laba ini. Dan untuk membuat laporan perubahan modal ya, laporan perubahan modal, jadi kalian butuh data modal awal dan pengambilan pribadi ya. Modal awal dan pengambilan pribadi ya. Nah, ini yang kalian input tadi, laporan laba rugi. Ingat, laba rugi itu adalah pendapatan kurang beban-beban ya, laporan perubahan modal ini. Oke, terima kasih semuanya.